Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mawjud dan bila makan, wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada semua pemirsa, simpatisan Syahamah dan siapapun yang mengikuti acara ini, kami dari Yayasan Syahamah mengucapkan kullu am wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufiknya sehingga kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa Yayasan Syahamah dalam akhir-akhir ini selalu dan senantiasa bersama-sama para pemirsa, santri-santri Syahamah, simpatisan Syahamah, jamaah majelis ta'lim dimanapun berada, kita selalu mengadakan kajian-kajian online, dan itu terus akan kita laksanakan. Ini diantara dampak dari pandemi COVID-19. Ada dampak sosial, ada dampak ekonomi, bahkan berdampak kepada ta'lim kita. Tapi itu tidak menyurutkan semangat kami untuk berbagi ilmu, karena kami tetap menjunjung tinggi apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, oleh guru-guru kita, bahwa kita tetap tidak akan pernah merasa kenyang, tidak akan pernah merasa puas dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita di yayasan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan, semangat untuk terus berbagi ilmu, pengetahuan kepada semua yang mengikuti kegiatan Yayasan Syahamah ini. Dulu kalau kita lihat dalam sejarah orang mengaji, kita memang sering mengatakan bahwa mengaji itu dengan talaqi. Tapi karena keterbatasan dengan adanya dampak COVID-19 ini, susah kita untuk langsung face to face, ketemu langsung dengan orang yang kita ingin mengambil ilmu darinya. Dulu memang begitu. Bahkan dulu tidak ada mic seperti sekarang. Orang ngaji, mereka datang, gurunya menyampaikan, yang dekat dengan guru langsung mendengar suara guru. Tapi yang jauh itu butuh orang untuk menyampaikan lagi suara dari guru itu. Namanya muballigh, orang yang menyampaikan suara guru itu. Bahkan karena saking banyaknya jamaah, terkadang yang menyampaikan pun juga sampai puluhan orang. Ada yang menyampaikan yang pertama, kemudian ada lagi yang menyampaikan yang kedua, ada lagi yang menyampaikan yang ketiga, terus begitu. Dan karena keterbatasan itulah kemudian mereka mendengarkan dengan seksama. Makanya orang dulu itu kalau ngaji benar-benar ngaji. Ya, semakin ke belakang, karena semakin modern ya kehidupan kita ini, sehingga kemudian guru ketika ngaji dengan menggunakan mic, pengeras suara. Apa yang terjadi? Murid pun juga merasa nyaman dengan adanya pengeras suara. Ya, sering kita ngajar, ya kita duduk di depan, murid-muridnya, jamaahnya sudah kemudian bertebaran cari tempat sandaran masing-masing.
Kenapa? Karena mudah untuk mendengarkannya. Karena saking enaknya bersandar, maka kemudian kebablasan. Ya, orang bilang pelor kan, nempel, molor. Ya, nanti kemudian yang didapatkan apa? Ya, sekedar yang dia dengar ketika dia belum tidur. Ya, nanti kalau sudah selesai, taklimnya baru bangun lagi. Begitulah. Semakin kita ke belakang ini semakin dipermudah. Begitu pula ketika kita belajar secara online. Guru begitu jauh dari muridnya. Guru tidak bisa langsung melihat apa yang dilakukan oleh muridnya ketika dia mendengarkan tausiah-tausiah, pengajian, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh sang guru. Bisa jadi kemudian gurunya dengan semangatnya menyampaikan di depan kamera seperti ini, murid-muridnya ada yang santai, tidur-tiduran sambil makan, sambil minum. Lama-kelamaan yang terjadi apa? Tidur beneran, bukan hanya tidur-tiduran, tidur beneran. Apa yang didapatkan? Tidak mendapatkan apa-apa. Karenanya, meskipun kita belajar secara online, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita di yayasan ingin selalu memberikan kebaikan, berbagi ilmu, tapi harus ada gayung yang bersambutan. Karenanya ketika mendengarkan kajian-kajian ini pun juga dengarkan dengan seksama. Kita tidak hanya menginginkan Anda sedikit mendengar kemudian bikin like, ya, kemudian ada gambar Anda, ya, tulisan Anda. Bukan itu yang kita inginkan. Kita ingin semuanya yang mendengarkan kajian-kajian dari Syahama ini memahami dengan seksama. Kalau kita mendapatkan kiriman WhatsApp, terkadang ada tulisan baca sampai selesai, jangan sampai Anda salah paham. Maka dalam ilmu agama lebih baik kita untuk mendengarkan dengan seksama sampai selesai agar kita pun tidak salah paham dalam memahami ilmu agama ini. InsyaAllah Yayasan Syahama ke depan terus akan ada dengan kajian-kajian online-nya, dan mudah-mudahan semua pemirsa, jamaah, simpatisan, santriwan santriwati Syahama bisa mengikuti dengan seksama sehingga manfaatnya kita dapatkan bersama-sama, pahalanya pun juga kita dapatkan bersama-sama. Itulah sedikit sambutan dari saya. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.